Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Saya Komarudin Rahmat. Pada bagian ini saya ingin mengangkat tema tentang sebuah pertanyaan. Berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan pasca stroke? Pertanyaan ini diajukan oleh seorang anggota grup pejuang sehat, di mana saya sebagai admin di situ. Grup tersebut anggota-anggotanya adalah orang-orang yang sedang berjuang untuk pemulihan pasca stroke-nya. Sahabat, kita memaklumi bahwa orang stroke itu bukan hanya orang kaya, tetapi juga orang miskin. Orang stroke bukan hanya orang kota, tetapi juga orang desa, bahkan di gunung-gunung. Orang terkena stroke juga bukan hanya orang tua, tetapi juga anak-anak muda, bahkan anak-anak. Jadi variasinya sangat luas. Persoalan sekarang adalah mengenai anggaran. Berapa sih yang dibutuhkan untuk agar kita bisa pulih dari pasca stroke? Ini pertanyaan bukan main-main, ini adalah pertanyaan yang sangat memprihatinkan. Karena pertanyaannya kepada saya adalah, Pak, bagaimana sih caranya agar saya yang sedang berjuang pasca stroke ini bisa hemat? Karena saya tidak bekerja, saya tidak mempunyai penghasilan tetap, dan seterusnya. Jadi bagaimana saya cara menjawabnya? Saya menjawabnya adalah, saya hanya bisa menjawab berdasarkan pengalaman saya. Pengalaman saya membiayai diri saya untuk berjuang agar pulih seperti sekarang ini dengan biaya yang sangat murah sekali. Bahkan saya mengklaim bahwa biaya saya paling murah di dunia. Karena apa? Karena modal saya hanya pantang makanan yang mengandung lemak jenuh dan saya jalan sejauh-jauhnya. Itu intinya. Jadi dua itu yang menjadi pokok saya bisa pulih. Sekarang kita mulai, kita urut. Yang pertama, ketika kita pulang dari rumah sakit, maka sebetulnya kita sudah dinyatakan sembuh stroke. Cuma persoalannya adalah ada dampak yang diakibatkan oleh stroke itu terhadap bagian tubuh kita, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, atau gangguan-gangguan lainnya. Itulah yang kemudian kita sebut pasca stroke. Nah, bagaimana kita memulihkannya? Banyak orang yang kemudian tidak sembuh tapi mengeluarkan biaya sangat banyak. Tapi ada orang yang pulih dengan biaya yang sangat minim. Contohnya adalah saya. Bagaimana cara saya mensiasati? Saya adalah contoh yang tidak umum. Karena ketika terserang stroke, kondisi ekonomi saya sangat buruk. Dan saya tidak mempunyai apa-apa. Jangankan untuk beli obat. Untuk bertahan hidup saja susah. Tapi kemudian saya mendapat nasihat dari seorang ustadz teman saya. Katanya, Mar, manusia itu diberikan rezeki otomatis oleh Allah. Artinya Allah menjamin rezeki terhadap 3 orang. Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua bayi. Yang ketiga adalah orang yang seperti ente ini yang terkena musibah, penyakit berat, dijamin oleh Allah. Saya percaya dengan omongan itu dan ternyata terbukti. Banyak hal yang tidak bisa kita duga-duga. Artinya saya terbantulah ekonomi saya walaupun dengan yang sangat minim. Nah, dengan biaya yang sangat minim itulah saya manfaatkan untuk bagaimana memulihkan diri saya. Jadi saya kembali, yang pertama ketika pulang dari rumah sakit, saya tidak bisa berjalan karena tangan dan kaki saya mati rasa karena kasusnya adalah pecah pembuluh darah. Tidak bisa berjalan. Nah, kemudian saya mensugesti diri saya bahwa yang pertama mensugesti diri saya adalah bahwa saya punya Allah. Yang kedua adalah saya punya cita-cita. Cita-cita saya belum terwujud. Cita-cita saya terpotong oleh serangan stroke ini. Nah, kemudian dengan sugesti itulah saya
saya mensugestikan diri bahwa saya harus bangkit. Saya harus bangkit karena saya punya cita-cita. Maka alhamdulillah saya bisa bangkit dengan biaya yang sangat murah. Kemudian saya pantang makanan yang mengandung lemak jenuh. Dan ini juga sangat murah karena saya tidak makan yang enak-enak. Saya makan hanya di warteg. Ketika saya tahu bahwa minyak goreng berulang seperti minyak jelantah itu sangat tidak baik bagi orang stroke, saya hanya makan dalamnya saja. Ketika saya makan tahu goreng, saya hanya makan dalamnya, tahu. Ketika makan bandeng goreng, saya hanya makan dalamnya, tidak kulitnya. Jadi meminimalkan paparan minyak goreng jelantah. Jadi itu murah sekali. Jadi pantang makanan yang mengandung lemak jenuh itu menyebabkan biaya kita menjadi sangat minimal. Kemudian jalan kaki sejauh yang saya bisa lakukan. Kadang-kadang seharian saya jalan, pergi pagi, pulang sore. Modal saya hanya minum air putih, bawa minum air putih, dan kemudian saya makan di warung dengan menu yang sangat sederhana. Begitu seterusnya sehingga akhirnya otot saya menjadi menguat. Fungsi saraf saya menjadi kembali normal. Itu saja. Nah sekarang persoalannya kan yang menjadi berat itu karena kita panik. Kita lari sana kemari, terapi sana, terapi sini. Jadi memakan biaya, sudah tempatnya jauh, ongkosnya besar, bayar terapi mahal. Terusnya itu yang terjadi. Sebetulnya stroke itu sangat murah. Allah itu mendatangkan penyakit dan sekaligus juga memberikan obatnya. Dan obatnya ini saya sudah sampaikan, sangat sederhana. Yaitu hanya pantang makanan yang mengandung lemak jenuh. Yang saya katakan sering berulang. Mengapa pantang makanan yang lemak jenuh? Karena itulah yang menyebabkan kental darah. Kental darah menyebabkan tekanan darah tinggi. Kental darah menyebabkan memproduksi kolesterol jahat. Itu semua yang mengakibatkan salah satu variabel terjadinya stroke. Kemudian yang kedua adalah kita menghilangkan beban pikiran. Ini memang yang susah, tapi harus kita perjuangkan. Dan saya waktu itu memperjuangkannya dengan cara masuk majelis zikir. Saya menemukan metode tentang berserah diri. Bahwa berserah diri itu merupakan kekuatan yang maha dahsyat, luar biasa. Dengan berserah diri maka kita akan memiliki kekuatan. Kita tidak sakit hati kepada orang lain. Kita tidak menyalahkan orang lain. Yang terjadi dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Teman saya seorang ustadz menasihatkan kepada saya, apabila kita terkena musibah seperti yang saya alami ini, tujuan Allah ada 3. Yang pertama untuk menguji kita, kemudian untuk memperingatkan kita, kemudian untuk menghukum kita. Dan saya mengambil posisi dihukum. Karena itu saya merasa tenang. Saya tidak merasa gelisah. Karena saya merasa dihukum atas dosa-dosa saya yang saya lakukan sebelum saya terkena stroke. Karena itu saya jalan di jalan raya dengan terseok-seok, saya tidak malu. Jalan seharian seperti orang gila, saya tidak malu. Karena saya merasa bahwa diri saya sedang dihukum. Dan semua itu berkesesuaian dengan proses terjadinya kepulihan. Nah saya kira itu saja, sahabat. Bagaimana cara kita menekan biaya semurah mungkin adalah dengan cara kita pantang makanan yang mengandung lemak jenuh. Seperti daging merah, jeroan, gorengan jajanan, junk food, mentega, santan, dan semua makanan yang gurih-gurih kita hindari. Kemudian makanan yang berbahan dasar terigu juga kita hindari. Roti, kue kering, kue kaleng, dan seterusnya. Kemudian kita makan yang rutin, sayur dan buah secara rutin. Kemudian kita berjalan kaki sejauh yang bisa kita lakukan. Ditambah gimnastik bagus, ditambah sauna mandiri bagus. Sauna mandiri tidak mahal. Sauna mandiri adalah kita menggunakan jas hujan, kemudian kita berjemur di bawah matahari pagi antara jam 9-10, setengah jam saja, kemudian berkeringat. Nah, berkeringat itulah kemudian kita meluruskan tangan-tangan kita yang menyekram
kaki-kaki kita yang menjengkeram. Dan ketahuilah, kebas itu akan hilang dengan sendirinya seiring dengan menguatnya otot kita. Jadi otot kaki kita, otot tangan kita harus kita latih. Caranya murah sekali. Apabila kita tidak memiliki akses ke fasilitas gimnastik, kita sambung-sambung aja ban sepeda bekas. Kemudian kita ikat di tiang, kemudian kita tarik-tarik. Itu kalau kita tidak mempunyai biaya sama sekali. Tapi sekarang banyak sekali alat-alat seperti itu bisa digunakan. Bahu miring, tangan sakit apabila diangkat ke atas, kaki menyenggeram, kebas. Semua bisa disolusi dengan akal kita. Dan banyak orang-orang di YouTube yang telah mencontohkan, belajar dari situ. Dan konsisten fokus, dan apabila konsisten fokus, maka kita insya Allah akan pulih tanpa mengeluarkan biaya banyak. Saya kira saya cukupkan sekian untuk bagian ini. Sampai berjumpa kembali di tema yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.